Betul. Lemas jawabnya. Buah cempedak di belah kampak, orangnya banyak tapi gak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang jawab salam kita semua insya Allah dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat, yang saya hormati Sohibul Bait sekeluarga, sahabat saya, keluarga saya, orang tua saya, teman saya semuanya nih Pak Subhan ini. Dan kebetulan ada cerita menarik ketemunya saya sama Pak keluarga Sohibul Bait. Karena kebetulan Mas Fajar wafat itu percis seperti anak saya Gibran. Ya, makanya kalau melihat Gibran itu ingat Mas Fajar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dengan harapan dan doa mudah-mudahan apa yang diniatkan Sohibul Bait, apa yang didoakan oleh kita juga hari ini, Allah kabul dan Allah ampuni dosanya. Allah berikan di tempat yang terbaik dan Allah ikhlaskan, Allah sempurnakan iman dan Islam keluarganya. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan pelajaran berharga bahwasanya memang kita ini gak berhak memiliki apapun. Puja dan puji hanya kepada Allah, karena Allah lah yang pantas dipuja dan Allah lah yang pantas dipuji. Manusia kalau dipuja, dipuji sombong. Tapi kalau Allah memang pantas dipuja karena Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah itu kuat. Allah gak pernah mati, Allah hidup. Kalau kita sekuat-kuatnya Pak RW Mugo, ada batasannya karena beliau manusia. Seganteng-gantengnya Pak Nanang, itu nggak akan bisa melebihi apapun karena Pak Nanang juga manusia. Yang maha hidup, yang maha kekal cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal nunggu doangan. Ya, kita tinggal nunggu doang. Mudah-mudahan matiknya kita mati husnul khotimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Salat dan salam hanya pantas kita haturkan kepada wasilah terbaik, beliau yang menyambungkan kepada kita dari Allah yang maha tak terbatas dengan kita hamba Allah yang terbatas. Wasilahnya hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada lain. Siapapun nggak akan pernah bisa ketemu Allah yang maha tak terbatas dengan kita hamba Allah yang terbatas, kecuali melainkan dengan wasilahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat, yang saya hormati Ketua RW, Ketua FKPM, ternyata beliau Ustadz juga di sini Pak, Masya Allah. Bapak Mugo Saronto, sahabat saya, guru saya juga, Bapak Ustadz Rahmatullah. Ini banyak Ustadz juga nih. Sebenarnya saya kalau ngomong di depan Ustadz gemeter Pak, karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan saya bukan sedang tausiah, tapi saya ingin sedang berbagi aja bagaimana kita saling mengisi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara haul ini unik.
Bicara haul sebenarnya kita lagi introspeksi diri kita. Apakah kita mati nanti ada yang doain percis Mas Fajar apa enggak gitu? Apakah kita mati cuman seperti kucing yang ketabrak motor, rame di depan doangan, tiba-tiba sepi, nggak ada lagi yang doain kita, cuman orang nimbrung, cuman pengen lihat siapa yang mati, kucing. Nggak ada yang doain. Beda sama ulama kita, Pak. Bapak tahu Gus Dur, Pak? Gus Dur sampai hari ini makam beliau itu preleknya aja, Pak, di makamnya 1 bulan 3 miliar. Beliau orangnya sudah wafat, tapi kemanfaatan dari beliau ilmunya, dari beliau kebaikannya, dari beliau kemanfaatannya itu masih dirasakan oleh manusia yang masih hidup. PR-nya itu, Pak. Apakah kita mati ada yang doain apa enggak? Kalau mau didoain berarti hari ini kita harus mendoakan orang lain. Kalau pengen di ngajiin berarti kita harus ngaji sama orang lain. Kalau pengen kita disayangin, dihormatin berarti hari ini kita harus menyayangi dan menghormati orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan oleh-oleh, Pak. Oleh-oleh saya ngaji karena saya juga belajar juga, Pak. Kebetulan ada Pak Ustadz Rahmat, beliau guru bahasa Arab juga ini, subhanallah. Kalau saya salah, saya mohon dikoreksi gitu. Haul itu mengenang, memperingati, ngingetin peringatan kepada siapa orang yang wafat pada periode 1 tahun. Ada haul 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 1000 hari. Itu hampir semua, khususnya di Indonesia, itu masih pakai yang begituan, Pak. Pak Ustadz, dalilnya mana nih? Saya kasih tahu dalilnya. Jangan sampai dibilang haul nggak ada dalilnya, repot lagi kita, Pak. Bapak baca surat Ar-Ra'du ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat sesudah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai, saya ingin kita sama-sama baca salawat, Pak. Mudah-mudahan salawat kita didengar sama baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita diaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ler tanduri osuminer ta ijo royo tasenggoh manten anyar tasenggoh manten anyar. Salatullah, salamullah
Kalau yang orang Jawa pasti paham ini Pak. Ler iler tandure wosumiler. Ler iler bangunlah, bangunlah. Makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan Kalijaga, ini dulu sholawat ini populer. Dari rakyat jelata sampai konglong merat bangsawan pasti baca sholawat di tanah Jawa ini Pak. Sunan Kalijaga bikin, ternyata syairnya ada maknanya Pak. Maknanya termasuk hikmah haul. Saya harus sampaikan karena ini penting. Ler iler, bangunlah. Padahal makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan adalah bangkitlah dan sadarlah dari keterpurukanmu. Kita disuruh move on Pak. Sehebat apapun yang kemarin, sesakit hati apapun yang kemarin, sebahagia apapun yang kemarin, nggak akan pernah balik lagi dan nggak akan pernah bisa kita rasakan, karena kemarin akan jadi kenangan. Besok itu nggak akan pernah bisa kita rasakan. Besok cuman mimpi. Besok nggak akan pernah tersentuh. Yang perlu kita sadari dan perlu kita rasakan adalah hari ini, now, kita bersyukur Allah masih memberikan nafasnya, dan nafas Allah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kita sama yang udah meninggal cuma nafas Pak. Bedanya saya, kita semua dengan Mas Fajar, itu cuma nafasnya diambil sama Allah. Nafs, kehidupan, nafs, takdirnya Allah. Bedanya kita dengan Mas Fajar. Kalau Allah mau hari ini juga, nggak usah hari ini, nanti pulang dari sini kalau Allah mau, Pak Ustadz Roni mati Pak. Siapa yang bisa nolak? Siapa yang berani jamin? Nggak ada Pak. Bahkan terakhir di blok S ada yang meninggal, nenek-nenek umur 67 tahun, lagi ngasih makan cucunya wafer nabati. Habis dikasih makan wafer nabati, neneknya bilang, nak, nenek tidur dulu sebentar ya, palanya pusing. Tidur sebentar dan tidur untuk selama-lamanya. Dibangunin, nek, mati Pak. Pertanyaannya, nyawa kita, tadi Pak Ustadz mau gue bilang, kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia akan mencicipi kematian. Kita semua akan merasakan mati Pak. Habis itu hidup lagi Pak. Kita semua akan merasakan mencicipi kematian. Sebentar, paling banter 5 detik Pak. Ngerasain sakaratul maut, dicabut, mati. Habis itu kita hidup lagi Pak. Dan itu sehidup-hidupnya kita, sebenar-benarnya hidup adalah alam akhirat. Kullun nafsin za'iqatul maut, setiap manusia akan mencicipi kematian, ngerasain mati sebentar, paling banter 5 detik. Sakit? Yes. Bahkan seringan-ringannya sakaratul maut bagaikan ditebas samurai Pak. Bayangin Pak, ringan banget tuh. Kita baru kena kompor api, korek api aja, wow, langsung kepanasan, sepi. Tandure wasumiler, tanaman sudah mulai bersemi. Ini yang orang Jawa, kalau saya salah koreksi ya Pak. Ya karena saya juga belajar. Istri saya orang Jawa. Jawa jaga warung, ya. Jawa jajak wilayah, di mana-mana ada orang Jawa. Jawa jaga warung, maka dia orang Jawa buka warteg, buka warung. Sunda suka dandan. Batak banyak akal, Padang pandai berdagang, Betawi betah di wilayah tuh. Kita mau ada namanya semua Pak. Ya.
Tandure wasumiler, tanaman sudah mulai bersemi. Makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan Kalijaga adalah agama Islam telah tumbuh dan berkembang dimanapun. Bahkan di Amerika mau lagi dibangun pesantren pertama. Kalau di Indonesia udah banyak banget pesantren. Bahkan Geria Indah Serpong nih Pak, bentar lagi akan punya pesantren tahfiz Quran. Geria Kafil Yatim mau bangun pesantren tahfiz Quran khusus anak-anak yatim di desa Rawalembang. Ini harus didukung Pak. Anak-anak yatim kita sekolah gratis di Geria Kafil Yatim. Saya termasuk ngikut jadi pengurusnya Pak. Doain mudah-mudahan terlaksana, amin ya rabbal alamin. Anak kalau kenal agama Bapak bersyukur. Kalau anak jauh dari agama, kita yang repot yang jadi orang tua. Anak soleh, tong sholat tong, iya Pak. Anak pinter, tong sholat tong, bapak be kagak sholat tong. Tong ngaji tong, bapak be kagak ngaji. Kita pinternya dia cuman buat ngelawan orang tua. Makanya berdoa Rabbi habli minas sholihin, berharap anak kita menjadi anak yang soleh. Sebelum anaknya soleh, kita orang tuanya soleh dulu Pak. Nggak mungkin anak kita bisa pinter ngaji, bapak emaknya nggak ngajarin ngaji. Nggak mungkin anak kita bisa sholat kalau orang tuanya di rumah nggak pernah ngajarin sholat. Setuju? Kayaknya agak berat ini ngomongnya. Setuju? Setuju ya? Tak hijau royo-royo, begitu hijau Pak. Makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan, ajarannya begitu menyejukkan dan menyegarkan jiwa. Orang Islam itu senang Pak. Agama Islam itu rahmat. Agama Islam itu kebaikan. Agama Islam nggak ada tuh yang agama Islam yang suka pertentangan. Apalagi nyalah-nyalahin orang. Apalagi merasa dirinya dia paling benar, yang saya lain semuanya neraka gitu. Nggak ada Pak. Islam adalah agama kebaikan. Aslama yuslimu salaman. Islam itu selamat Pak. Islam itu nyerah. Nah Bapak udah nyerah belum sama Allah? Orang ingaku Islam harus nyerah Pak. Nyerah sama siapa? Nyerah kepada siapa? Nyerah kepada Allah. Karena Allah yang ngatur hidup kita. Bapak pernah pesen nggak punya nama atas nama misalkan Pak Samingun, tinggal di Blok C nomor 1 Geria Indah Serpong? Pernah pesen nggak sebelumnya? Nggak pernah. Yang mau tinggal di Geria Indah Serpong takdirnya siapa? Allah. Yang mau hidup kita apa Allah? Allah. Kita pernah mimpi nggak punya anak atas nama si A, si B, si C? Pernah pesen nggak sama Allah? Nggak pernah. Karena kita pernah pesen nggak sama Allah punya istri sekarang? Kalau bisa memilih yang cakepan, kalau bisa cuma dikasih rezekinya sama Allah, itu yang harus disyukuri. Pernah pesen nggak punya istri? Buat namanya misalkan Maimunah, nggak pernah pesen. Itu semua maunya Allah, bukan maunya kita. Berarti yang mau hidup kita siapa? Allah. Kita nggak pernah hidup. Allah yang maha hidup. Kalau di dalam ilmu ma'rifat Pak, saya ditanya, bahkan ibu-ibu pengajian kemarin saya tanya, Bu, Pak Ridwan, tunjukin saya yang namanya Ridwan yang mana? Ada yang bisa jawab? Tunjuk Pak Ustadz Rahmat. Tunjukin yang namanya Rahmat yang mana? Tunjuk. Semua anggota tahu. Ini dada. Ini kepala. Semua anggota tubuh kita sudah dikasih nama sama Allah. Yang namanya Ridwan yang mana? Tunjukin. Bahkan kita mengaku diri kita, aku adalah aku kuasa, aku sehat, aku kuat. Padahal la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tunjukin yang namanya Ridwan yang mana, yang namanya Roni yang mana. Bingung Pak. Hampir semua anggota tubuh kita punya Allah. Nama kita hanya sebuah identitas kita doang. Berhentinya sampai di mana? Berhentinya sampai di batu nisan. Kita nih inna lillahi wa inna ilaihi. Kita nih punya Allah. Jangan pernah ngerasa memiliki apapun. Saya punya rumah Pak Ustadz di Geria Indah Serpong. Rumah dunia.
Rumah yang 6 kali 10 itu ditidurin semua enggak? 6 meter kali 10, 60 meter. Enggak, yang ditidurin di rumah cuma semeter setengah paling panjang, Pak. Coba dah. Kita di rumah 6 kali 10, rumahnya di tingkat mau direnovasi kayak apa, tidurnya cuma semeter setengah paling banter, titik. Lo kan tidurnya 60 meter, kita lonjorin kaki kita. Enggak. Punya siapa? Punya Allah. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Tasenggoh kemanten anyar bagaikan gairah pengantin baru. Makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan adalah bagaikan meraih kebahagiaan lahir dan batin. Orang yang udah masuk agama Islam itu seneng. Pengantin baru gimana sih, Pak? Pengantin baru tuh semuanya nikmat banget, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini ngikut ya, walaupun pengantin lawas ya Pak ya. Alhamdulillah tetap nikmat terus, amin ya Rabbal. Bocah angon penek no blimbing kui. Anak gembala, tolonglah panjatlah pohon blimbing itu. Padahal makna yang disampaikan Kanjeng Sunan adalah para penguasa, para pemimpin, ambillah, anutlah ajaran Islam yang mempunyai 5 rukun. Blimbing, tahu buah blimbing Pak? Blimbing kan sisinya 5 ya. Penek no blimbing kui, ambillah blimbing itu. Makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan, ambil blimbing itu ada 5 rukun. Rukun apa? Rukun Islam. Pertama tadi kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan kalau orang Jawa pakai belangkon, itu ada siwirannya sebelah kanan sama sebelah kiri, itu syahadatullah sama syahadatur Rasul. Belangkon itu Quran, Pak. Sisiran sebelah kanan sama kirinya itu 15 kanan, 15 kiri, 30 juz Al-Quran. Belangkon kepelannya nggak di depan, kepelamnya di belakang. Kenapa? Kalau punya ego jangan ditaruh di depan. Kalau punya kepentingan jangan ditaruh di depan, taruh di belakang. Yang harus di depan lurus, hanya untuk kemaslahatan umat. Itu belangkon Pak filosofinya. Tapi orang bingung nyalain belangkon dukun. Padahal Sunan Kalijaga bikin belangkon itu memasukkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa. Saya pengennya tadi pakai belangkon Pak, cuman takut dibilang Pak Ustadz Roni. Batik Quran, siapa yang pakai batik hari ini? Batik Quran, batik yang pakai titik, batik di balik kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Batik bismillahirrahmanirrahim. Batik Quran Pak, pakai batik masih sombong, belum ngerti Quran. Sampai segitunya Sunan Kalijaga Pak. Apa pernah kepikiran kita? Enggak. Hono coro kode tasawolo, siapa yang apa? Itu sifat wajibnya Allah. Wujud kidambaka mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa dahniyat kudrati roda. Hono coroko ho huwa Allah. Kalau ngaji sebulan Pak, saya hono coroko aja belum kelar nih ngaji sama guru saya. Ternyata itu sifat wajib 20-nya Allah yang dimasukkan dalam budaya Jawa, dimasukkan ajaran Islam Pak. Hono coroko nulisnya aja Masya Allah Pak, miring-miring, melengkung-melengkung. Makanya tentara penjajah bingung kalau orang Jawa nulis surat sama surat itu penting, orang Belanda itu bingung karena pakai tulisan Sanskerta Jawa, dan itu yang bisa baca hanya orang yang ngerti Jawa. Dan saya lagi belajar itu Pak. Lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodot iro, sekalipun licin tetaplah panjat untuk mencuci pakaianmu. Padahal makna yang disampaikan Kanjeng Sunan adalah walaupun susah dan banyak rintangan, tetap imani, yakini untuk membersihkan kotoran yang melekat pada jiwamu. Tuh, sholat kita, Islam kita, iman kita, ihsan kita itu untuk membersihkan kita. Haul itu ingat zikir Pak, eling sama Gusti Allah.
Tadi udah dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la ilaha illallah, itu zikir benar ya, zikir lisan. Ada lagi zikir perbuatan, lagi jalan nemu duit 500 juta. Itu kalau zikirnya zikir perbuatan, nggak usah 500 juta kebanyakan ya, 50.000 aja. Kalau zikir subhanallah lisannya udah mantap, zikir perbuatan harusnya duit 50.000 itu kalau memang bukan haknya nggak diambil, ditaruh di masjid. Tapi kalau masih diambil hak orang, kalau masih diambil kepunyaan orang, belum zikir, dia baru zikir lisannya aja, tapi perbuatannya dia belum eling sama Allah, bahwa Allah yang lihat, gitu Pak. Zikirnya baru zikir lisan, belum zikir perbuatan. Oh, ada yang ngajakin, yuk sana yuk, mana? Oh, no, kebun 6. Ngapain kebun 6? Ya ada gitu. Ngapain kek kebun 6 gitu. Ada yang ngajakin maksiat kalau kita lagi zikir perbuatan sama Allah, enggak kegoda, Pak. Yakin karena Allah Maha tahu. Dodot iro, kumitir bedaing pinggir. Pakaianmu terkoyak di bagian samping. Makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan adalah keimanan, keyakinan, ketakwaanmu telah luntur, pudar dan rusak di beberapa bagian. Iman kita bisa rusak, bisa luntur, Pak. Selanjutnya, dondomono, jahitlah, julumatono, benahilah, kanggo sepo mengkosore, untuk dipakai menghadap nanti sore. Makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan adalah perbaikilah, sucikanlah dengan zikir dan mengaji sebagai bekal di saat menjelang ajal menghadap Allah. Kita disuruh zikir, kita disuruh insaf, kita disuruh sadar bahwa hidup nggak selamanya. Iklan dulu nih, iklan makanan. Iklan dulu. Ya, nggak apa-apa Pak. Ngaji Pak, ngaji mah nggak usah serius-serius. Kan doanya sering kita baca, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepahaman itu rezeki dari Allah. Mau Bapak serius ngeliatin, kalau kata Allah nggak paham, nggak bakal paham. Nyantai aja, ngalir aja. Kalau Allah memberikan pemahaman sama kita, Robbi zidni ilman. Karena rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki, pemahaman itu rezeki Pak. Rumah nggak bocor, rezeki. Motor nggak, mobil nggak masuk bengkel, rezeki. Anak istri sehat, rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang Pak. Baju Bapak nggak bolong, rezeki. Nggak beli lagi jadinya. Coba kalau beli lagi ngeluarin duit. Jadi rezeki itu bukan hanya materi Pak. Bapak sehat aja keren, apalagi keren. Udah sehat, keren, ganteng, soleh, Ustaz Rahmat tuh. Ya, itu udah rezeki banget. Apalagi ibunya, istrinya cantik, soleha, wah, itu rezeki banget. Ya, alhamdulillah, semua dinikmatin, disyukurin. Lanjut Pak. Mumpung padang rembulane, mumpung Jember kalangane, selagi masih terang rembulan, selagi masih ada waktu. Makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan adalah selagi kamu masih hidup, selagi kamu mampu, sehat dan jiwa dan raga, selagi masih terbuka hidayah dan kesempatan, maka kita kudu tobat. Siapa sih Pak yang pengen hidup selamanya? Gak ada. Tobat Pak, udah selesai. Mau sampai kapan begini terus? Hijrah, ngaji, ngasah jiwa. Ini anak muda ngaji, yuk, neng ngaji, ngajak. Tuan tabokin juga dong. Cari ngaji, neng, bapaknya percaya baik lagi. Lu mau mana neng? Ngaji, diajak sama pacar. Oh, ngaji, ngajak. Gila Pak, Masya Allah. Ini PR-nya orang tua. Kudu pinter, lebih pinter sama anak kita. Lah cuman baru anterin martabak
martabak telur sama gorengan aja, sama dia dibeliin rokok, orang tua diem baik, anak perempuannya dibawa. Dijagain Pak. Beneran Pak. Nih Pak, alif itu Allah. Alif Allah. Di depan alif ada huruf ba. Ba itu bismillahirrahmanirrahim. Ba itu laut, titiknya Allah. Kalau Allah mau, titiknya dicabut, kiamat kubro. Di depan huruf ba ada huruf ta. Ta itu titiknya manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki, ada siang, ada kanan, ada kiri. Tuh Pak, alif ba ta. Di depan ta ada huruf sa. Sa titiknya 3. Sumber kehidupan, ada air, ada matahari, ada udara. Di Blok R lagi kekeringan Pak. Satu rumah buat mandi sama menuhin kebutuhannya sehari-hari, satu rumah 25